Teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang sudah mendekati satu langkah, dua langkah akan terungkap. Di sini tadi saya baca di berita online tentang pernyataan dari kuasa hukumnya Pak Yosef. Saat ini yang lagi rame kan kuasa hukumnya Pak Yosef dengan Pak Yosef, karena pemberitaannya Pak Yosef kan habis dipanggil Polda hari Senin kemarin. Dan di sini ada keterangan dari Pak Rohman. Jika sebentar ya, saya carikan yang pada poinnya saja. Rohman Hidayat sangat yakin dengan finalnya BAP Yosef akan segera terungkap pelaku dan otak perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amel. Dengan di BAP-nya Yosef pada 7 Maret 2022 kemarin, tambahnya membawa titik terang menyeret nama untuk dijadikan tersangka. Kemudian dengan data-data yang sudah di BAP, saya yakin polisi segera ungkap nama tersangka atau otak si pelaku tersebut, ucapnya. Jadi Pak Rohman ini sangat pede ya, sangat pede, merasa atau mungkin karena punya bukti-bukti sehingga merasa yakin kalau Pak Yosef bukan pelakunya. Hal itu didasari jelasnya lagi dari bukti kecocokan data digital yang dimiliki baik polisi dan Pak Yosef sendiri. Mulai data HP yang dimiliki Yosef hingga rekaman CCTV polisi memiliki kecocokan data yang sama, ucapnya. Jadi data digital di HP-nya Pak Yosef dengan di CCTV, kalau menurut Pak Rohman ini sudah dicocokkan dan hasilnya sama. Kemudian di sini juga dijelaskan kalau menurut Pak Rohman ini akan ada pemanggilan lanjutan, ya mungkin untuk Yoris kan karena kemarin nggak bisa datang karena menurut berita adalah sedang sakit COVID. Kemudian juga belum ada pemanggilan untuk Danu, pemanggilan untuk Wahyu dan Kosasi karena ada kaitannya dengan sekolah dan yayasan, karena mereka kan lebih tahu masalah sekolah dan yayasan Wahyu dan Kosasi ini. Nah, itu bertanda jika masalah ini masih membutuhkan waktu ya. Waktu di mana Yoris akan dipanggil untuk menegaskan BAP-nya, Danu dipanggil untuk menegaskan BAP-nya, barulah ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Jadi guys, kayaknya peristiwa ini juga butuh kesabaran lagi. Mungkin akhir Maret atau mungkin awal April, bisa saja seperti itu. Karena yang namanya proses itu memerlukan waktu untuk mempersiapkan agar BAP-nya perkaranya ini bisa sampai ke pengadilan. Nah, kalau kemarin itu saya sudah memprediksi di mana ada official person. Official person ini gambarnya yang seperti ini ya guys. Saya carikan sebentar biar kalian ingat pesan mama. Biar kalian ingat ya. Official person gambarnya seperti tentara Belanda. Mana ini? Official person itu gambarnya seperti tentara Belanda yang diartikan pegawai resmi. Nah, berhubung ini adalah masalah yayasan dan sekolahan, bisa pegawai resmi sekolahan, bisa pegawai resmi yayasan. Pegawai resmi yayasan ini bisa diartikan pemilik yayasan, pendiri yayasan, dan lain sebagainya. Juga bisa diartikan pihak yang berwajib, juga bisa diartikan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Nah, di sini akan saya persempit artinya yang mana akan saya prediksi. Apakah ini ada kaitannya dengan sekolahan atau dengan yayasan? Mari kita ungkap di sini ya guys. Mari kita ungkap di sini
Saya kolaborasi dengan beberapa kartu di sini. Kita prediksi satu-satu antara sekolahan dan yayasan. Nanti gimana hasilnya? Semoga bisa menjadi clue atas peristiwa ini. Yang pertama ini antara sekolahan ya. Apakah official person itu ada kaitannya dengan sekolahan? Ada simbol stylness, kesendirian, keheningan yang bisa diartikan ada misteri di sini guys, ada rahasia di sini. Saya ambil 5 kartu ya untuk sekolahan. Apakah official person ini ada hubungannya dengan sekolahan? Ada simbol saman, ancient healing wisdom. Selanjutnya, apakah ada hubungannya dengan sekolahan? Ada simbol strength, kekuatan. Selanjutnya, gunung meletus, guys, ya. Selanjutnya, ada simbol komunikasi. Di sini saya artikan dari sekolahan ini ada sesuatu misteri. Ada sesuatu rahasia yang tersimpan di sini, dan di sini ada simbol saman. Saman itu secara gamblang artinya perdukunan ya. Tapi di bawahnya ada ancient healing wisdom. Pasien yang perlu diobati dengan bijaksana seperti itu. Selanjutnya di sini ada simbol kekuatan yang pada akhirnya meletus. Ya, yang dimana ada disimbolkan 2 orang yang saling komunikasi dengan yang di atas, yang artinya antara pimpinan dan bawahan, mungkin seperti itu. Kalau dari ini ada gunung meletus guys, ada rahasia yang tersembunyi, ada sesuatu yang perlu dibenahi di sini karena ada saman. Kemudian di sini ada kekuatan yang pada akhirnya meletus, dan itu beberapa orang ya. Ini kalau untuk sekolahan. Saya tutup ya. Saya lihat untuk yayasannya. Yayasan. Bagaimanakah yayasan ini? Apakah official person ini ada kaitannya dengan yayasan? Apakah official person ini ada kaitannya dengan yayasan? Ada simbol rabbit. Rabbit itu kelahiran kembali. Seorang yang akan kelahiran kembali pasti akan ada kematian. Simbol reinkarnasi ini ya guys. Simbol peristiwa itu. Selanjutnya ada simbol suaka, santuari perlindungan. Ada simbol wake up call, tsunami. Ada simbol komunikasi juga dengan yang di atas. Ada simbol effortless, kemudahan. Nah, ini kalau di yayasan ini kondisi kartunya agak lebih bagus daripada official person versi sekolahan. Kalau official person versi yayasan, ini ada simbol kematian, rabbit, kelahiran kembali, reinkarnasi. Ada simbol ini ya, reinkarnasi atau kematian. Selanjutnya di sini ada santuari perlindungan, di mana ada kejadian yang menimpa dari pengurus yayasan yaitu Ibu Tuti dan Amel. Dan di sini ada simbol suaka. Suaka itu perlindungan. Suaka itu seseorang yang minta perlindungan dikarenakan apa yang sudah terjadi, wake up call, tsunami, kejadian yang begitu tiba-tiba yang menimpa Ibu Tuti dan Amel. Kemudian ada komunikasi di sini. Ada komunikasi official person versi yayasan ini,
ada komunikasi, mungkin komunikasi pendiri sama pendiri dan lain sebagainya, yang pada akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi kalian bisa ngartikan sendiri, nggak perlu saya ngomongkan ya guys. Kalau di versi yayasan ini ada kartu-kartu yang melambangkan kejadiannya, di mana ada peristiwa perampasan itu, kemudian ada minta perlindungan, bisa diartikan perlindungan kuasa hukum dikarenakan apa yang sudah menimpa secara dadakan. Kemudian di sini ada komunikasi dan pada akhirnya permasalahan ini bisa diselesaikan ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri official person ini kalau versi sekolahan dengan yayasan ini lebih berat kemana. Itu ya teman-teman, kalau official person versi kartu tarot untuk melanjutkan prediksi yang kemarin lebih berat kemana official person ini, untuk sekolahan atau untuk yayasan. Ternyata seperti itu hasilnya. Semoga saja peristiwa ini cepat terungkap ya. Dan kalau menurut penglihatan saya, pelakunya ini muda, kumpulan anak muda-muda. 2 hari setelah saya mengawal kasus ini memang ada penglihatan anak muda, kemudian juga ada penglihatan anak muda naik tangga, juga ada penglihatan di mana anak muda pegang pisau yang mengarah ke Amel yang kemarin itu. Semuanya anak-anak muda. Anak-anak muda yang mungkin kalau dilihat dari penglihatan saya usianya 35 ke bawah. Masih muda-muda banget. Tidak ada orang tuanya di sini kalau penglihatan saya loh ya. Tapi di sini yang namanya pelaku kan saya sudah bilang berjamaah. Mungkin saja yang ada di penglihatan saya ini hanya sebagian pelaku. Bisa jadi pelakunya bertambah dan tidak tertangkap oleh indera keenam saya sehingga tidak nongol di penglihatan saya. Itu bisa saja terjadi. Jadi yang nongol ini masih sebagian pelaku, anak muda, laki-laki, usianya masih muda-muda, 35 ke bawah, pastinya umurnya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau melihat dari gestur tubuhnya, perawakannya, umur 35 ke bawah. Dan kalau motifnya, ada 2 motif yang tertangkap di prediksi saya, yaitu motif harta, uang, sakit hati karena materi, dan sakit hati karena asmara. Seperti itu ya teman-teman, semoga saja peristiwa ini cepat terungkap dan bisa kita ketahui siapa pelakunya sehingga kita bisa tenang dalam pengawalan ini dan bisa mengakhiri pengawalan ini dengan bahagia, karena tujuan kita mengawal adalah untuk memberikan keadilan kepada Ibu Tuti dan Amel. Nah, tadi siang saya waktu mau tidur siang juga ada penglihatan Amel sudah tersenyum tapi belum bisa memaafkan pelakunya. Dia tersenyum mungkin karena peristiwa ini akan terungkap, tapi hatinya masih ada ada mendongkol gitu ya karena apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.